Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, kita bertemu lagi. Hari ini kita membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Temanya yaitu tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Atau lebih tepatnya, teori pembawa agama Islam di Indonesia. Kalau kemarin, dalam video kemarin kita membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia berdasarkan tahun. Ada yang abad ke-7, ada yang abad ke-11, ada abad ke-13. Maka kali ini kita membahas tentang pembawa agama Islam di Indonesia. Ada 4 teori yang dijelaskan oleh para ahli sejarah tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama dinamakan dengan teori India atau teori Gujarat. Jadi menurut teori India atau teori Gujarat ini, orang yang membawa pertama kali Islam di Indonesia adalah orang-orang India, bukan orang Arab. Teori ini dikemukakan oleh Bijnebel, Snodgrass, Moskwete, dan Fatimi. Mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pembawanya adalah orang-orang India atau orang-orang Gujarat, baik pada abad ke-7 maupun pada abad ke-13. Mereka memberikan beberapa bukti. Yang pertama, hubungan dagang masyarakat Indonesia yang sudah terjalin lama itu tidak dengan orang Arab. Jadi tidak mungkin orang Arab itu yang membawa agama Islam ke Indonesia pertama kali. Justru yang memiliki ikatan dagang yang kuat dengan Indonesia adalah orang-orang Cambai. Nah, orang-orang Cambai itu orang-orang India. Jadi Indonesia, jalur perdagangan itu orang Indonesia, kemudian Cambai atau India, kemudian baru Timur Tengah. Dari teori ini, dari bukti ini, mereka menganggap bahwa pembawa agama Islam ke Indonesia adalah orang India. Yang kedua, corak batu nisan Sultan Malik As-Soleh dan corak batu nisan Maulana Malik Ibrahim itu mirip sekali dengan corak batu nisan yang ada di Gujarat. Sehingga ketika batu nisan miliknya Sultan Malik As-Soleh yang ada di Sumatera, Raja Samudra Pasai, itu mirip atau persis dengan batu nisan yang ada di Gujarat atau di India. Maka orang-orang sejarawan atau ahli sejarah menganggap bahwa pembawa agama Islam pertama kali adalah orang-orang yang berasal dari Gujarat atau India. Itu teori yang pertama. Teori kedua, ada namanya teori Mekah atau orang kadang menganggap sebagai teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Hamka, ahli sejarawan atau ilmuwan yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian Van Leur, itu dari Belanda, T.W. Arnold, dan Harry W. Hazard, yang menyatakan bahwa jelas bukan orang-orang Gujarat, bukan orang-orang India yang menyebarkan agama Islam pertama kali. Tapi menurut mereka, yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia adalah orang-orang Arab atau orang-orang Mekah. Mereka memberikan beberapa bukti. Yang pertama, pada abad ke-7 atau tahun 670-an di pantai barat daerah Sumatera, di pantai barat Pulau Sumatera, itu sudah berkumpul, sudah ada pemukiman, sudah ada masyarakat yang berasal dari Arab pada abad ke-7. Sangat lama. Jadi menurut teori Mekah, teori Gujarat itu keliru. Karena pada abad ke-7 sudah ada pemukiman Arab. Jadi orang atau masyarakat pertama kali yang mengenalkan Islam di Indonesia adalah orang-orang Arab. Itu menurut Hamka dan teman-teman. Bukti yang kedua yaitu adanya persamaan madhab antara madhab Syafi'i. Di Indonesia kan madhabnya Syafi'i. Di Mekah madhabnya juga Syafi'i. Di Mesir madhabnya juga Syafi'i.
Walaupun Mekah sekarang itu mazhabnya Maliki, tapi dulunya antara Mekah, Mesir, Indonesia itu sama-sama mazhab Syafi'i. Sehingga besar kemungkinan pembawa agama Islam berasal dari Mekah. Kita lanjutkan. Ini teori Mekah, teori yang kedua. Teori yang ketiga, namanya teori Persia. Orang yang mengemukakan adalah Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Dia menyatakan bahwa pembawa agama Islam ke Indonesia adalah orang Persia, atau kalau sekarang namanya negara Iran, pada abad ke-13. Mereka memberikan beberapa bukti. Yang pertama, ada persamaan kebudayaan, persamaan adat, persamaan masyarakat dalam beberapa peringatan keagamaan. Misalnya di Iran atau di Persia ada peringatan 10 Asyura atau 10 Muharram atas meninggalnya cucu Nabi. Nah, di Sumatera juga ada upacara namanya upacara Tabwik. Itu juga digunakan untuk memperingati cucu Nabi. Ada persamaan. Yang kedua, di Iran itu mereka terbiasa dengan gelar-gelar raja dengan ditambahi syah. Sedangkan raja-raja di Sumatera paling enggak, mereka juga mempunyai gelar yang ditambahi syah di situ. Jadi ada kemiripan. Sehingga Husain Jayadiningrat dan Umar Amir mengatakan bahwa pembawa agama Islam adalah orang Persia. Bukti yang ketiga, batu nisan Raja Samudra Pasai itu mirip dengan batu nisan di India. Kita lanjutkan. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini dibawa oleh Sumanto Al-Qurtubi. Dia menulis sebuah buku namanya Arus Cina Islam Jawa, yang menyatakan bahwa pembawa agama Islam berasal dari orang-orang Cina dengan dua bukti yang dia kemukakan. Yang pertama, Raden Fatah, Raja Demak pertama kali, itu ibunya berasal dari Champa atau Cina. Ibunya berasal dari Champa, yang konon Champa itu adalah daerah Cina. Jadi kemungkinan pembawa agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang Cina. Yang kedua, bukti yang kedua yaitu ada nama raja-raja Demak beserta leluhurnya. Itu rata-rata ditulis dengan bahasa Cina. Dalam sejarah itu rata-rata ditulis dengan bahasa Cina. Ini yang menurut Sumanto meyakini bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pembawanya adalah orang-orang Cina. Itu saja materi kita pagi hari ini tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa tugas, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.